Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Oh, Bapak ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ibit dari Tuban. Tuban ya. Yang saya tanyakan, apa makna kafir secara syariat dan kafir secara hakikat? Apakah kafir yang dimaksud orang yang tidak mengenal atau di luar Islam? Baik Bapak Ibu. Kafir secara syariat maknanya itu tertutup. Ya. Makanya secara syariat yang dikatakan tertutup di situ adalah orang yang di luar Islam. Ya, orang di luar Islam itu disebut namanya kafir. Karena dialah orang yang ingkar kepada Tuhannya. Itu secara syariat. Bahasa kasarnya di luar Islam itu masuk kategori itu. Itu secara mana syariatnya. Orang yang menantang Tuhan. Ya kalau di masa Rasulullah itu ya orang-orang kafir jahiliyah itu. Ya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu lah, kecuali Abu Gosok. Kafir. Kafir secara makna hakikat ya itu juga maknanya adalah tertutup. Apanya yang tertutup? Tertutup dari apa? Apakah orang beragama Islam bisa juga dikatakan kafir secara hakikat? Iya. Walaupun dia Islam, dia juga bisa dikatakan namanya kafir. Kafir yang bagaimana maksudnya? Yang sebenarnya kalau Islam itu. Kafir makna secara hakikat itu adalah orang yang tertutup hatinya untuk mengenal Allah. Itu yang dikatakan kafir itu. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan, wa man kana fi hazil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa ya yang buta di dunia dipastikan dia buta di akhirat dan dialah orang yang tersesat daripada jalannya. Orang yang tersesat itu tempatnya di neraka. Lalu kita berpikir, buta yang bagaimana yang dimaksudkan Allah dalam surah Bani Israil ayat 72 itu? Apakah buta mata yang ada di kepala ini atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Had ayat 46, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahir yang ada di kepala, akan tetapi butanya mata hati yang ada di dalam dada. Jadi orang yang buta mata hatinya di dalam dada, itulah sebenarnya orang yang kafir itu. Kalaulah buta mata hati dikatakan kafir, dan dialah orang yang tersesat dan tempatnya neraka, butanya mata hati yang dikatakan kafir itu maksudnya apa pula? Butanya mata hati yang dikatakan kafir yang sebenarnya apabila dia tidak mengenal Allah. Dia tidak mengenal siapa Tuhannya. Dan dia juga tidak mengenal siapa dirinya. Itu yang dikatakan namanya hakikat kafir itu. Itu yang disebut namanya buta yang hakiki itu. Jadi orang yang tidak mengenal Allah di waktu hidupnya, maka di waktu matinya dia juga tidak akan pernah mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah waktu di dunia, maka di akhiratnya dia pun juga tidak akan pernah mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah pada dirinya, dia juga tidak akan pernah mampu memandang Allah dan mengenal Allah di luar dirinya. Itulah sebenarnya orang yang tersesat dan tempatnya di neraka itu. Itu kafir secara makna hakiki. Makanya walaupun agamanya Islam, tapi kalau dia tidak mengenal Allah, itu yang disebut namanya Islam keturunan itu. Ya, kapan Bapak Ibu mengenal Allah? Kalau Bapak Ibu mengenal Allah pada tahun yang lalu, pada tahun yang lalu itulah Islamnya Bapak Ibu. Sebelumnya Islam keturunan sudah. Walaupun Ustadz pernah kuliah di YIN, Ustadz belum mengenal Allah seperti yang pengenalan yang kita pahami sekarang. Ustadz mengenal Allah sekedar sebatas mengenal nama, huruf dan tulisannya. Yang penting Allah. Ada kaligrafi Allah itu Ustadz bayangkan dulu Allah. Ya, kalau ada lampunya, lampu-lampu itu yang hidup itu. Tapi setelah Ustadz belajar tauhid ya, dengan orang-orang arifin, para wali Allah, disitulah Ustadz
baru Islam. Islamnya setelah mengenal Allah. Jadi tidak lagi dikatakan Islam keturunan. Kita kan kadang marah disebut Islam keturunan. Tapi memang begitulah apa adanya. Coba apa? Ayah ibu kita Islam, makanya kita Islam. Coba kalau ayah ibu kita tidak Islam, berkemungkinan besar kita nggak mau Islam itu. Nah, jadi yang katakan buta yang sebenarnya yang disebut kafir tadi itu adalah orang yang tidak bermakrifat kepada Allah, sehingga apapun ibadah yang dia lakukan maka ibadah mereka menjadi hampa, kosong dan sia-sia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka mereka telah berbuat amal, padahal mereka sudah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri. Namun mereka tidak menyadarinya. Gitu Pak. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, saya ingin bercerita tentang pengalaman rohani yang hanya dalam hitungan detik mungkin. Ya. Pada suatu malam di awal bulan Juni ini, di awal bulan Mei, saya itu antara sadar dan tidak, ada seakan-akan menekam di dada ini suara bahwa mengingat Allah bukan di sini katanya, tapi mengingat Allah itu di sini. Terus dengan mengatakan hu Allah gitu. Saya sebelumnya tidak bisa, tapi saya dipaksa untuk mengucapkan, akhirnya bisa. Nah, terus saya kaget, apakah benar mengingat itu di sini gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa petunjuk yang Ibu dapatkan itulah petunjuk yang hak, yang benar. Jadi ingat itu bukan di sini, ingat itu di sini. Sakit itu juga bukan di sini, tapi di sini, di sini, di sini. Ya. Itulah yang dikatakan bahwa pikir itu pelita hati. Ya, dari mana munculnya pikir itu? Itu adalah dari pelita hati. Jadi yang berpikir sebenarnya itu bukan akal, yang berpikir sebenarnya adalah hati. Dari hati baru dia menghantarkan kepada akal. Begitu cepatnya hubungan antara hati dengan akal, hitungan sekian berapa itu banyak. Jadi yang berpikir selama ini orang memahami akal, sebetulnya bukan akal, hati itulah di situ. Ya. Makanya makna ingat yang sebenarnya bukan di akal, ingat itu letaknya di hati ini yang sebenarnya itu. Nah, ketika dia ingat, disitulah baru dia sadar, astagfirullahaladzim, aku lupa. Jadi kenapa dia astagfirullah baru ngecop astagfirullah dan sebagainya? Karena muncul ingat itu dari sini sebenarnya. Nah, kalaulah ingat itu di hati, ya, bagaimana cara mengingat Tuhan itu yang sebenarnya? Nah, apakah mengingat Tuhan itu dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah? Belum tentu dan tidak semuanya orang yang mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah itu ingat. Itu hanya sebatas melapaskan kulima subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Lalu mana makna yang sebenar ingat itu? Makna yang sebenar ingat ketika dia melapaskan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ia sadar, sesadar-sadarnya bahwa yang mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah itu bukanlah dirinya, akan tetapi adalah diri Allah lah yang mengatakan subhanallah, yang suci itu aku, alhamdulillah, yang terpuji itu aku, Allahu akbar, yang besar itu aku, la ilaha illallah, tidak ada yang wujud melainkan yang wujud itu aku.
Mana yang aku tuh? Aku yang sebenar-benarnya itu adalah aku yang sejati adalah Allah. Mana wujudnya Allah itu yang aku sejati? Itulah diri ibu itu. Itulah yang dikatakan namanya orang yang ingat, sadar sesadar-sadarnya bahwa dirinya itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Kalaulah Allah yang sebenar ada, maka Allah yang sebenar ada itu sempurnalah sebutannya insan, sudah nyata pada diri ibu itu. Disitulah ibu diajarkan oleh Allah, ucapkanlah hu. Hu secara makna syariat artinya dia. Namun makna hu secara hakikat yang dia itu tiadalah adalah aku. La ilaha illa huwa. La ilaha illa ana. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan dia. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Tidak ada Tuhan melainkan engkau. Jadi makna huwa, makna ana, aku, makna engkau itu bukan akunya aku, bukan dianya aku, bukan engkaunya aku, akan tetapi huwa, ana, engkau itu akunya Allah. Nah, contoh begini. Kita ambil yang mudah sedikit, Daniel lah. Ketika Daniel mengatakan aku Daniel tuh, aku Daniel. Nanti 85 tahun mati itu. Ketika Danielnya mati, adakah aku Danielnya lagi? Akunya siapa situ lagi? Akunya Allah yang tinggal tuh. Huwa lagi. Dia Daniel. Kan dia Daniel. Sebutlah dia Daniel, nanti 85 tahun juga meninggal dia. Adakah dia Daniel lagi? Nah, dia siapa sebenarnya yang ada? Dianya Allah. Sebutlah engkau Daniel, 85 mati juga dia. Adakah engkau Daniel lagi? Nah, yang ada engkau siapa? Engkaunya Allah. Maka hakikat dia, hakikat engkau, hakikat aku itu adalah Allah. Kenapa? Karena dia yang awal, akhir, zahir dan batin, dia yang wujud semata-mata. Jadi makna zikirhu itu sebenarnya sadari, pahami dan dimengerti bahwa segala yang dipandang hu itu, segala yang didengar hu, segala yang diucap, segala yang dipegang, segala yang diraba itu hu. Hu itu bikuli sein muhit, itu dia hu Tuhan. Ya, zahir batin, awal akhir luar dalam, itu yang hu itu. Sempurnanya zahir batin, awal akhir luar dalam, inilah insan, ini yang sebenarnya. Makanya insan itu disebut rahasia nama Allah yang tersembunyi. Tersembunyi bagi yang tidak mengenal, maka dia menjadi rahasia. Ya. Bagi orang yang sudah mengenal, tidak ada rahasia lagi. Kenapa? Al-insanu sirri. Insan itu nama rahasia aku tuh. Itu rahasianya, Bu. Alhamdulillah, itu namanya dalam kajian tauhid, Ibu sudah mendapatkan Lailatul Qadar di awal Mei itu. Jadi rahasia Lailatul Qadar, dan yang dikatakan Lailatul Qadar adalah orang yang sudah mengenal, orang yang sudah berjumpa, orang yang sudah menyaksikan, dan orang yang sudah bertatap wajah dengan Allah. Itu yang Lailatul Qadar itu. Maka orang yang sudah mengenal Allah, maka sepanjang hidupnya Lailatul Qadar. Bukan di bulan Ramadan. Nah, ini buka video-video Ustadz itu. Itu Ibu ya? Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Suhal dari Gresik. Saya ingin bertanya, setidaknya ada dua hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama, apa arti dari torekoh itu? Lantas, apakah ketika kita ingin bertorikoh, apakah kita harus wajib ikut torikoh yang mungkin sekarang banyak beredar, mungkin Naksabandia, Syariah yang tadi Ustaz sebutkan, apakah wajib mengikuti torikoh tersebut? Kan seperti itu. Lalu yang kedua, berkaitan dengan ma'rifat, setidaknya ada 3 teori yang bersebar luas hari ini. Yang pertama itu hululnya Husain al-Hallaj,
Yang kedua itu Ittihadnya Abu Yazid Al-Bustami. Dan yang ketiga itu Wahdatul Wujudnya Ibnu Arabi. Apakah di Tauhid Rabbani ini ma'rifatnya itu muaranya akan sampai ke tiga, salah satu dari hal tersebut? Mungkin seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu wajib bertorikoh? Ya, kalau dikatakan torikoh, kalau orang Sumatera bilang tarikat, kalau sini torikoh ya, disesuaikan dengan bacaannya ya, torikoh. Sebenarnya Bapak Ibu, ya, kita ini wajib kita itu 4 hal yang mesti ada pada diri kita kalau kita ingin usul kepada Allah. Yang wajib ada pada diri kita 4 hal. Yang pertama, kita wajib bersyariat. Yang kedua, wajib kita bertarikat atau bertarikah. Yang ketiga, wajib kita berhakikat. Yang keempat, wajib kita bermakrifat. Kenapa? Syariat ini jalan untuk sampai kepada tarikat. Tarikat ini jalan untuk bisa sampai kepada hakikat. Hakikat ini jalan untuk bisa sampai kepada makrifat. Makrifat itulah jalan untuk kita bisa sampai berjumpa Allah. Makanya syariat, tarikat dan hakikat terhimpun di dalam makrifat. Oleh karena itu, orang makrifat itu dia bersyariat, orang makrifat dia bertarikat, orang makrifat dia berhakikat, orang makrifat juga dia bermakrifat. Maka keempat jalan itu ada pada diri kita. Mana dia pada diri kita? Yang dikatakan syariat itu adalah jalan yang zuhir. Jalan yang zuhir untuk bisa sampai kepada Allah itu adalah batang tubuh ini. Disebut batang tubuh jasmani. Ini namanya jalan zuhir namanya. Nah, bukti jalan zuhirnya untuk sampai kepada Allah, apa yang diperintahkan Allah nampak diperbuat oleh anggota tubuh. Kalau sholat ia berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Yang kedua adalah thariqah. Thariqah itu juga jalan, namanya jalan yang batin. Mana thariqah jalan yang batin pada diri Bapak Ibu? Itu letaknya di hati. Maka orang yang berthariqah, yang sudah ada di dalam hatinya, disitulah hatinya itu hadir selalu bersama Allah. Tubuhnya berdiri, ruku i'tidal, hatinya hadir bersama Allah. Itu thariqat. Mana yang hakikat di dalam diri? Hakikat di dalam diri itu adalah ruh. Oleh karena itu apa arti hakikat? Hakikat itu artinya yang sebenar jalan. Kalau syariat tadi apa namanya? Mesti lupa tuh. Syariat jalan yang zahir, thariqat jalan yang batin, hakikat yang sebenar jalan. Hakikat yang sebenar jalan itu adalah ruh. Siapa ruh itu? Ruh itu adalah sifat Allah. Sifat Allah yang mana? Sifat Allah yang 7, sifat ma'ani, sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Maka siapa sudah mengenal ruhnya, bahwa ruh itu nyatanya sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, hayat, disitulah jalannya dia bisa sampai kepada makrifat. Kenapa? Yang melihat Allah, yang mendengar Allah, yang hidup Allah. Makanya yang melihat, yang mendengar itu pada diri kan adalah ruh. Ruh itu yang katakan hakikat yang sebenar jalan. Itulah yang diri. Dari hakikat baru dia menghantarkan kepada makrifat. Mana makrifat dalam diri kita? Itu yang disebut namanya dengan syir. Jadi ruh itu disebut rahasia Allah. Siapa yang sudah mengenal rahasia Allah pada dirinya, itu adalah ruh. Sedangkan ruh itu adalah sifat Allah. Sifat Allah itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Maka disitulah dia sampai kepada aku dengan jalan itu. Makanya keempat-empat itu ada pada diri Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Namun pada masa Rasulullah itu belum ada penyebutan namanya tarikat Naqsabandiyah, Satariyah, Saziliyah, nggak ada. Ya. Kalau dikatakan syariatnya, apa namanya? Kalau disebut tarikatnya, apa pula namanya? Kalau dikatakan hakikat dan marifat, apa pula sebutannya? Karena jalan kita ini mesti terhenti kepada Allah, maka disebut namanya syariatullah, tarikatullah, hakikatullah, dan ma'rifatullah. Oh, bagaimana dengan tarikat-tarikat sekarang? Yang banyak itu. Tarikat-tarikat sekarang itu menisbahkan kepada guru-gurunya, kepada pendirinya. Ya, misalnya Ustadz Suwardi punya tarikat sendiri, berdiri sendiri, namanya tarikat Iswardiyah. Ya, bukan itunya yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya, bukan nama tarikat itu. Nama tarikat itu tak penting. Yang penting bagaimana setiap tarikat yang ada namanya itu mampu nak dia menghantarkan jamaahnya itu untuk bisa husul kepada Allah. Ya. Walaupun Bapak Ibu tidak bertarikat, tidak ada nama tarikatnya, pada hakikatnya Bapak Ibu sudah bersyariat, sudah bertarikat, sudah berhakikat, dan sudah bermakrifat. Ya. Oh, tarikat ini, tarikat B, C, dan sebagainya itu, kalau dari Ustadz tidak ada problem, tidak ada masalahnya. Yang penting seorang guru tarikat, seorang guru tauhid mesti mampu menghantarkan jamaah bagaimana dia usul kepada Allah. Oh, masalah nama itu no problem itu. Apapun namanya, bagus pun nama tarikatnya disebut tarikatullah. Kalau tidak bisa dia menghantarkan gurunya sampai kepada Allah, hanya sekedar nama. Makanya jangan tertipu dengan nama. Ya, ini memahami bahasa hakikat ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada namanya hulul, ada namanya ittihad, ada namanya wahdatul wujud, ada namanya manunggaling kaula Gusti. Ya. Apa itu hulul, apa itu ittihad, apa itu wahdatul wujud? Lalu kita posisinya di mana? Salah satu di antara tiga, apakah kita di dalam atau kita di luar atau kita berdiri sendiri? Nah, hulul itu ya ketika Allah ya masuk dia, tanazul dia, menyatu dia ke dalam hamba disebut namanya hulul. Allah, ini bahasa ini Allah, ini hamba. Allah ini lebur, dia fana dia ke dalam hamba. Hulul namanya, mengambil tempat. Kalau ittihad, ini hamba, ini Allah. Lalu hamba nyatu, dia lebur, dia ke dalam Allah. Ittihad namanya nyatu. Ya. Kalau wahdatul wujud, dua wujud, ini Allah, ini hamba, lalu wujud Allah dan wujud hamba nyatu dia. Makanya katakan wahdatul wujud. Lalu posisi kita di mana? Apakah hulul, apakah ittihad, atau wahdatul wujud? Nah, Ustadz, ya, tidak pernah mengiring Bapak Ibu, Ustadz tidak pernah ya mengadopsi kata-kata hulul, kata-kata ittihad, kata-kata wahdatul wujud dalam pemahaman ini. Kalau tidak itu, apa sebenarnya kajian kita ini? Hulul tidak, ittihad tidak, wahdatul wujud tidak. Yang Ustadz antarkan ini, bagaimana Bapak Ibu memurnikan keesaan, memurnikan tauhid itu semata-mata hanya Allah saja. Jadi yang Ustaz antarkan itu bagaimana Bapak Ibu itu betul-betul memurnikan tauhidnya kepada Allah. Sebab kalau Ustaz gunakan bahasa wahdatul wujud yang Ustaz pahai, yang Ustaz terangkan, tentu sangat jauh berbeda dengan wahdatul wujud yang dipahami selama ini oleh Ibnu Arabi itu. Ya, padahal yang disampaikan Ibnu Arabi, kemudian Abu Mansur Al-Khalaj, Yazid Al-Bustami, bukanlah seperti yang dipahami oleh mereka kebanyakan ini. Mereka kebanyakan ini hanya memahami secara definisi dan istilah. Dia berbicara tapi di luar itu. Ibaratnya
dia berenang di kulit air. Nah, tahu berenang di kulit air? Ini pulau. Kayak kita melewati jembatan kemarin tuh. Ini pulau, ini pulau. Dia bisa bicara syariat, mantap, torikat bagus, hakikat oke, makrifat apalagi. Akan tetapi orang yang bercerita syariat, tarikat, hakikat, makrifat, dia tidak pernah menemui mutiara yang ada di dalam dasar laut itu. Takut dia tenggelam. Maknanya apa? Dia membaca buku cuma. Buku A, buku B, karang ini, itu. Apalagi kalau buku itu bahasa Arab, itu menjadi sangat kuat kali itu. Nah, dia bercerita torikat, dia bercerita hakikat, dia bercerita makrifat. Dia sendiri takut dia untuk masuk mengambil mutiara di dalam lautan itu. Kalau berenang, bagus dia tuh. Bercerita syariat, mantap, torikat, hakikat, bagus dia. Tapi itu berenang di kulit air, dia tidak mampu mengambil mutiara yang ada di dasar laut itu. Apa sebabnya? Karena dia hanya mempelajari itu sebagai bentuk pengetahuan saja. Kalau kita ini bicara syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat, bagaimana kita mampu menyelami dasar lautan itu sehingga kita mendapatkan mutiara itu. Sehingga kajian tauhid rabbani itu betul-betul kita membiasakan la ilaha illa huwa kullu syai'in khaliqun illa wajahu. Tidak ada yang wujud dan yang nyata melainkan hanya dia. Itu maksudnya tidak ada alam kecuali dia. Tidak ada sesuatu kecuali dia. Kullu syai'in khaliq. Tiap segala sesuatu itu sifatnya fana, hancur dan tidak ada. Yang ada, yang wujud, yang sebenar-benarnya wujud dan yang ada itu hanya Allah. Kalau Allah yang wujud dan yang ada yang sebenar-benar ada, maka Allah itu segala yang ada ini. Dan segala yang ada inilah nyatanya Allah. Apakah itu yang dikatakan wahdatul wujud? Apakah itu yang dikatakan hulul? Apakah itu yang dikatakan ihtiyat? Dia tidak. Jadi yang Ustaz bawa ini di luar daripada definisi hulul, ittihad, dan wahdatul wujud. Nah, ya, kalaupun ada kemiripan, ya, bahasa wahdatul wujud, tapi tidak serupa. Ini yang makna laisa kamitslihi syai'un, dia tidak seperti yang seperti dia. Walaupun yang seperti dia ada, namun yang seperti dia bukanlah dia. Berarti kesimpulannya apa? Mentauhidkan Allah. Apanya Allah yang kita tauhidkan? Zatnya, sifatnya, asmanya, dan af'alnya. Bahwa sesungguhnya orang yang telah mentauhidkan zat, sifat, asma, dan af'alnya, itu artinya tidak ada suatu perbuatan, tidak ada suatu nama, tidak ada suatu kelakuan, tidak ada suatu diri, melainkan hanya dia semata-mata yang ada. Dari Allah itu cuma satu-satunya, tidak pernah ada dua wujud. Kalau ada dua wujud itu dalam penyampaiannya. Kalau ada dua wujud bahasanya Allah dan Muhammad itu dalam bentuk penyampaiannya. Padahal hakikatnya yang disampaikan itu adalah satu. Contoh. Ini untuk mengasih contohnya, ya. Bagaimana Bapak Ibu memandangnya? Ini air. Ini yang gelas. Ustaz, tuangkan sini sedikit. Pertanyaannya, samakah air yang ada di gelas sebelah kiri Ustaz nih dengan air yang ada di sebelah kanan Ustaz nih? Sama. Kenapa dikatakan sama Bapak Ibu? Air yang di sini dengan yang di sini? Kenapa bagiannya? Ya, karena asalnya dari yang kanan ini ya. Kalaulah air ini asalnya dari yang kanan ini, maka sebutannya air yang ada di kiri ini apa sebutannya dengan air yang ada di sebelah kanan ini? Bahagian. Jadi kalau dikatakan air yang sini bahagian daripada air yang di sini, apakah ada dua air di situ? Atau satu air? Satu air saja dia. Penyebutannya dua, hakikat
yang disebut itu juga satu. Nah, lihat ini lagi. Yang ini Allahnya. Ini Allah, ya Allah nih. Ini memberikan contoh, ya. Kemudian yang Allah ini bertajalli, ingin dikenal. Ingin dikenal dia. Ketika dia ingin dikenal, dia bertajalli, dia mewujudkan, dia menampakkan dirinya, disebut namanya nur. Nur ini, ya, samakah dengan yang di sini? Sama. Kenapa dikatakan sama? Karena asalnya dari nur yang qadim nih. Kalaulah nur ini asalnya daripada qadir ini, apa sebutan nur yang di sini dengan yang ada di sini? Bahagian. Karena dia sebut bahagian, itu maknanya hakikatnya bahagian itu tiada lain adalah satu juga di situ. Ini yang dikatakan wajah alulahu min ibadi juz'an, bahwa aku jadikan dirimu itu adalah bahagian daripada diri aku. Sebutannya dua, Allah dan Muhammad. Hakikat sebutan itu hanya satu juga dia. Sini juga asalnya. Di situlah dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Dari nur inilah terjadinya segala yang ada. Kalaulah nur ini terjadinya segala yang ada, maka orang-orang arif billah mengatakan Nur Muhammad itu disebut juga nama lainnya adalah Sajaratul Baydha, pohon yang terang. Dari akar pohon itulah terjadinya malaikat, iblis, jin, setan, hantu, belau, hewan, tumbuh-tumbuhan, laut, semuanya. Kalau diibaratkan nur itu seperti sebuah pohon cahaya namanya Sajaratul Baydha. Namun hakikat Nur Muhammad Sajaratul Baydha itu tiada lain asalnya daripada Tuhan juga. Kalau asalnya daripada Tuhan juga, itu maknanya Nur Muhammad inilah nyatanya Allah, wujudnya Allah. Nah, andai kata Nur Muhammad tidak zahir, apakah Allah tidak wujud? Wujud dia. Apakah Allah tidak nyata? Nyata dia. Apakah Allah tidak terang-terang? Namun wujud dan nyatanya itu belum bisa dilihat. Terangnya itu belum bisa disaksikan. Baru wujud nyata terangnya itu bisa dilihat dan disaksikan setelah dia zohir. Itu maksudnya. Nah, jadi orang yang memahami wahdatul wujud, orang yang memahami hulul dan ittihad, dia memahami ini namanya Muhammad, ya. Ini Muhammad itu sebut namanya hamba atau makhluk. Muhammad lebur kepada Allah. Ini sebut namanya tadi dengan ittihad. Ini Allah, ini Muhammad. Allah lebur pula ke dalam Muhammad, ini namanya hulul. Kemudian Allah dan Muhammad nyatu dia, dua titik menjadi satu. Ini disebut namanya wahdatul wujud. Apakah seperti itu? Tidak. Tidak pernah ada dua. Dari sejak sononya satu aja dia. Cuma penyampaiannya dua. Ketika dia berdiri dengan sendirinya disebut namanya qadim. Ketika dia ingin melihat dirinya disebut namanya baharu. Padahal yang baharu itu adalah diri yang qadim. Secara syariat baharu namanya. Secara syariat zohir namanya. Namun yang baharu dan yang zohir itu hakikatnya itu adalah diri yang qadim dan diri yang batin itu yang sebenarnya. Kenapa? Karena diri yang batin cuma yang ada dengan sendirinya. Kesimpulannya apa Bapak Ibu bisa ambil? Bahwa kesimpulannya tauhid Rabbani ini tidak memakai istilah wahdatul wujud, tidak memakai istilah hulul, tidak memakai istilah ittihad. Tapi tauhid Rabbani itu mengajarkan kemurnian hakikat tauhid. Hanya Allah saja yang ada, selain Allah nggak pernah ada. Kalau Allah cuma sebenar-benar yang ada, selain Allah tidak pernah ada, apakah Bapak Ibu Tuhan? Tidak. Tauhid murni tidak pernah mengajarkan jamaahnya menjadi Tuhan, ngaku Tuhan, atau merampok hak Tuhan. Hanya Allah sajalah sejak awal mulanya yang ada sama sekali. Itu dia. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekarang disimpulkan tentang pendapat itu.
Apakah namanya Ibnu Arabi, Yazid Al-Bustami, dan Abu Mansur Al-Khalat itu syirik? Beda. Karena apa yang disampaikan oleh mereka bukanlah seperti yang dimaksud oleh orang-orang kebanyakan. Apa yang diantarkan mereka, bukan mereka ingin jadi Tuhan, bukan mereka nyatu dengan Tuhan. Apa yang disampaikan mereka itu dalam rangka mengesahkan Allah, bahwa dirinya tidak pernah ada, yang ada hanya Allah. Cuma dalam penyampaian ilmu hakikat ini, kalau dizahirkan dalam bentuk bahasa syariat, tentu sulit Bapak Ibu. Maka pahamilah dengan rasa apa yang diucapkannya, jangan hanya sebatas mendengarkan kalam-kalam itu, tapi ambillah hikmah, iktibar dan pelajaran di balik ujung kata yang dia maksud yang sebenar-benarnya. Itu memahaminya. Contoh lagi, terakhir. Ini batu es. Batu es. Ini gelas isi air. Lalu kita masukkan batu es ini ke dalam gelas yang berisi air ini. Tunggu 1 jam, 2 jam. Bagaimana keadaan batu es yang ada dalam air ini? Cair. Inilah yang dipahami oleh mereka, bahasa fana tuh. Ini Allah, ini hamba. Allah lebur ke sini, ini ulul. Ini hamba, ini Allah. Hamba leburkan Tuhan, ini itihad namanya. Padahal ini hanyalah contoh untuk menghantarkan paham, bukan itu makna yang sebenarnya. Makna yang sebenar di balik contoh itu untuk memberikan pemahaman dan pelajaran bahwa yang sebenar-benar ada itu adalah Allah, dan selain Allah nggak pernah ada. Oleh karena itu, kalaulah selain Allah tidak pernah ada, maka jangan disanding-sandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada, karena dia cuma satu-satunya. Kalau dia cuma satu-satunya, disitulah bahasanya tidak ada kata laisa lagi di sana. Orang mengatakan laisa, Allah menyebutnya dengan laisa, supaya jangan ada diri yang lain selain daripada aku, kata Allah. Itu maknanya itu. Itu siapa namanya? Itu pemahamannya. Jadi kesimpulannya, Tauhid Rabbani tidak berada di ketiga itu. Dia di luar itu, hanya dia mengesahkan, memurnikan tauhid kepada Allah. Itu ya.